Bagaimana sih Pak sebetulnya cara melamar yang benar mungkin menurut Bapak, sepengalaman Bapak ya, kepada perusahaan-perusahaan mungkin ada trik khusus nggak Pak? Biar jadi dari 200 itu lamaran saya paling atas gitu. Halo sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami. Hari ini kami kedatangan narasumber yang sudah ditunggu-tunggu bersama karena menyangkut dengan karyawan dan industri, kira-kira gitu ya. Nah, kita diskusi nanti di sini mungkin temanya Pak, tips dan trik masuk kerja Pak di perusahaan Jawilan Serang Banten Pak. Selamat datang Pak Anton di Geraha Kreatif Pak, sambil ngopi Pak. Selamat malam. Teman-teman, Pak Anton ini Ketua Forum HRD Cikoja Pak ya? Cikande Kopo Jawilan. Pak, thank you sudah datang ke tempat kami. Berarti tadi udah melewati jalan yang melewati gunung dan lembah. Oke. Pak, ada beberapa pertanyaan yang mungkin butuh dikonfirmasi ke Bapak sama Bapak kan saat ini HRD di mana Pak? PT Mitra Like Block MLB di Desa Cemplang. Desa Cemplang itu berarti sebelum Citeras Pak. Sebelum Citeras ya. Perbatasan. Ya. Berarti ujungnya Kabupaten Serang loh? Iya. Iya kan? Kecamatan. Masih satu pabrik lagi, ujungnya itu Multicon. Oh, ada Multicon. Ya. Berarti itu pabrik bata Hebel? Betul. Pabrik bata Hebel. Nah, beliau ini sebagai HRD ya Pak di sana? Betul. Ya. Kan kebetulan memang kalau ketua forum, Pak Antoni ketua forum HRD se-Cikande Kopo Jawilan, jadi ada beberapa pertanyaan yang butuh Bapak jawab. Insya Allah. Siapa? Ya nanti mungkin bagi masyarakat atau sahabat Geraha Kreatif, nah nanti kriteria untuk masuk ke pabrik yang diterima oleh pabrik yang di Jawilan, kira-kira gimana sih Pak ya? Nanti kasih tips dan triknya Pak ya, gak apa-apa? Boleh. Tapi insya Allah sebisa saya ya Pak. Siap. Ya minimal biasanya pabrik itu menerima karyawan yang seperti apa sih gitu-gitu. Ya. Tapi ada beberapa pertanyaan dulu nih sebelum itu. Ya. Apa sih Pak peran adanya forum HRD itu dan apa saja sih yang menjadi pokok-pokok pembahasan di forum HRD? Boleh saya jawab? Silakan Pak. Secara fundamental awalnya forum HRD Cikoja ini sebetulnya hanya forum komunikasi antar HRD. Nah, terutama saling memberikan informasi baik itu legalitas perusahaan, kondisi lingkungan, sama job desk-nya masing-masing perusahaan tuh pada umumnya sama. Ya, tapi secara khusus beda. Nah, itu di-sharingkan. Tapi seiring dengan itu, karena kemajuan permasalahan yang ada di lingkungan, akhirnya kami lebih banyak berkumpul dengan rekan-rekan, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tertentu untuk mengkondisikan perusahaan-perusahaan masing-masing yang kami bersinergi juga dengan kepolisian, TNI, dan kecamatan. Itu Pak. Keren. Jadi ya di sisi lain tugas fungsinya dijalankan, di sisi lain merangkul berbagai lini. Ya. Keren juga. Nah, gini Pak. Soal bicara kebutuhan SDM di perusahaan nih Pak. Kira-kira yang sangat diperlukan oleh perusahaan di daerah kita itu sebenarnya SDM seperti apa sih Pak? Harus saya jawab? Ya, harus dijawab. Kalau itu karena balik lagi ya, ini balik di Geraha Kreatif salah satunya gimana caranya SDM di kami itu punya skill. Tapi balik lagi, skill apa sih yang dibutuhkan di industri di Jawilan gitu Pak? Baik. Tapi secara general atau secara makronya Pak ya, harus kita ketahui juga perusahaan-perusahaan di Serang Timur pada umumnya itu adalah perusahaan padat karya. Mungkin pengertian padat karya itu adalah suatu perusahaan atau manufacturing yang menggunakan mesinnya tuh jauh lebih sedikit. Jadi banyak manual. Nah, itu padat karya. Beda dengan padat modal. Padat modal tuh hampir 60-70% adalah menggunakan mesin otomatis atau bahasanya mesin canggih. Nah, sedangkan padat karya
itu menggunakan mesinnya 30%. Selebihnya adalah tenaga manusia. Nah, terus Bapak tadi mempertanyakan kepada saya apa sih triknya? Ya, SDM yang seperti apa sih yang dibutuhkan gitu. Sebetulnya saya juga susah menjawab karena di sini adalah faktor yang dominan adalah tenaga. Nah, terus mungkin secara implisit saya tahu pertanyaan Bapak. Loh, kok di tempat saya sedikit yang diterima ya? Nah, di suatu perusahaan ini kok masih banyak yang nganggur ya, seperti itu. Ya mungkin perlu Bapak ketahui juga, suatu PT misalkan, itu hanya membutuhkan tenaga kerja adalah 150 orang. Mungkin yang 30 sampai 50 orang adalah skill. Yang 100 adalah tenaga. Sedangkan pelamarnya hampir 200-an yang non skill. Itu Pak. Nah, pernah ada salah satu konsep saya tanamkan. Saya tidak berani menyebutkan perusahaannya. Saya duduk bersama dengan tokoh masyarakat, baik itu Karang Taruna, kepala desa, tentang membahas warga kami kok kenapa nggak kerja di pabrik itu gitu kira-kira. Akhirnya kami membuat komitmen dan menjelaskan seperti itu tadi. Akhirnya saya berkesimpulan sudah izin dari owner juga. Akhirnya kami memutuskan bahwa unskill itu 70%. Yang 30 dari warga setempat silahkan melalui satu jalur, entah itu kepala desa atau yang sudah Karang Taruna atau tokoh agama silahkan. Pokoknya kalau ada butuh 10 orang dalam 2 bulan ini, saya akan ambil 7 dari Bapak Saudara. Yang 3 adalah hak prerogatif dari manajemen. Begitu. Tapi berhubung dengan unskill itu, akhirnya hampir 100% kami kembali kepada mereka. Nah, itu satu. Kedua, kenapa saya mengatakan pakai persentase 30%? Karena perusahaan juga walaupun pabrik seperti itu ya, maaf. Kadang butuh yang skill juga. Edukasi, experience yang lebih penting. Betul. Itu terserah dari manajemen mau ambil dari mana. Sekalipun dapatnya orang daerah situ atau sebelah rumah pabrik, rumahnya sebelah pabrik, saya tidak masukkan kategori itu adalah dari warga 70. 30 yang tadi 30 itu, tapi kan warga setempat juga. Nah, itu sudah dilakukan. Setahu saya di Jawilan ini hampir 70% tenaga kerjanya adalah putra-putra daerah dari sini. Tapi saya juga melihat ini faktor perusahaannya juga kuotanya hanya seperti itu. Belum begitu banyak. Karena pabrik di sini hampirnya menengah ya, Pak ya. Padat karyanya juga tidak seperti padat karya, seperti pabrik sepatu atau garment yang ada di Serang Timur, yang lebih barat sana ya. Cikande mungkin? Ya. Bapak yang sebut ya. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan kita Cikoja, Cikande punya. Ya maksudnya Cikande. Jadi menyerap tenaga kerja kan lebih banyak ya. Banyak ya, betul Pak. Nah seperti itu. Oke. Jadi memang sudah dilakukan sedemikian rupa karena memang kebutuhan perusahaannya juga belum tidak bisa menyerap segitu banyaknya gitu ya. Jadi makanya harusnya bukan lagi memikirkan untuk jadi karyawan ya Pak ya. Menjadi wirausaha. Jadi nanti wirausaha muda Geraha Kreatif. Ya, betul. Saya masih terlalu serius ini ya. Tegang kayaknya Bapak terlalu tegang. Nggak seperti tadi. Ya Pak. Tapi saya melihat itu dari latar belakang Bapak kan filsafat ya. Jadi apa ya namanya? Saya salah satu penggemar orang filsafat yang nasional itu yang gencar banget. Model bicaranya sama lah. Tapi hebat, keren. Nah, ini Pak, bagaimana sih Pak nih sebagai Bapak di yang pertama mungkin sebagai ketua forum HRD, yang berikutnya adalah saat ini Bapak juga HRD di salah satu perusahaan ya Pak ya. Nah,
Bisa dibocorin nggak sih Pak, etos kerja masyarakat di Jawilan itu gimana sih Pak? Yang Bapak tahu aja yang bisa dibocor-bocorin. Kan biasanya kita tuh bareng-bareng maksa-maksa mau masuk kerja, setelah dimasukkan kerja, kerjanya juga asal-asalan. Boleh saya jawab? Boleh Pak. Mungkin pertanyaan Bapak saya garis bawahi ya Pak. Ada rasa tidak terima saya kalau Bapak gimana sih etos kerja di Jawilan ini, calon-calon karyawan, Pak. Betul. Jawilan tempat saya kerja Pak, saya nggak terima orang Jawilan ini. Jangan Pak dibela. jangan mengeneralisir ya Pak. Tidak semua saudara-saudara atau rekan-rekan di Jawilan yang butuh kerja, etos kerjanya rendah ya Pak. Kalau boleh saya lebih halus lagi, di Indonesia Pak. Di Indonesia ya. Ya. Tapi gini Pak. Pak alhamdulillah nggak kejebak dibelain. Nah, dari etos kerja sendiri memang tadi pernah saya katakan tadi pada seseorang basic mentality ya Pak. Dari etos kerja sendiri kan mungkin harus tahu juga definisi etos kerja sebelum Bapak mempertanyakan kepada saya. Ada 8 prinsip etos kerja. Satu, kerja itu adalah sebagai rahmat. Kedua, kerja itu sebagai amanah. Ketiga, kerja itu adalah panggilan. Keempat, bekerja itu adalah aktualisasi. 5, bekerja itu ibadah. 6, kerja itu seni. 7, kerja itu kehormatan. 8, kerja itu pelayanan. Nah, kembali lagi, itu nanti Bapak mendefinisikan, mau tanya saya silahkan, atau mau Bapak sendiri mendefinisikan, Bapak kan jauh lebih pintar daripada saya. Mungkin kita sedikit banyak kembali ke masa Bapak duduk di bangku sekolah atau kuliah. Kita kan tahu teori Maslow Pak. Kalau kita mendiskreditkan atau mengintimidasi salah satu daerah, kelompok, itu harus lihat lebih global. Bagaimana teori Maslow? Yang pertama adalah kebutuhan fisik, kedua adalah kebutuhan primer ya, pertama primer, sekunder, tersier, keamanan, ya. Kemudian baru aktualisasi diri. Berdasarkan teori Maslow, kita tuh udah sampai mana sih bangsa kita? Jadi ini seperti benang kusut kalau kita hanya melihat Bapak satu sisi daerah saja. Betul. Karena kita kan bineka ya Pak. Bineka Tunggal Ika. Nah, sangat plural ya bangsa kita. Kita udah sampai mana sih tahapan dari teori Maslow? Kita masih tahap ini Pak, kebutuhan fisik. Nah, sedangkan kalau kita Bapak juga tolong jangan apple to apple ya Pak. Maksudnya kadang-kadang perlu apple to apple, kadang-kadang tidak perlu apple to apple. Apple to Android gitu. Terus. Seperti di Jawilan, Bapak akan bandingkan dengan Cilegon. Kok di Cilegon tidak? Misalkan, mereka ahli teknologi dan padat modal. Di sini kita padat karya. Jadi nggak bisa jeruk kita bandingkan dengan apel atau dengan semangka. Gitu Pak. Nah, maksud saya, kita kan baru kebutuhan primer, sekunder, tersier, kita kadang paksakan. Keamanan, karena ngikutin gaya aja sih. Itu sangat ini. Jadi kembali lagi, ini PR Bapak sebetulnya. Kok PR saya sih? Itu PR bersama. Kaula muda. Kaula muda ya. Yang ada di Sahabat Geraha Kreatif. Sahabat Geraha Kreatif. Gitu. Siap. Ya berarti kan sebetulnya Pak, kalau memang kita merujuk kepada etos kerja yang sudah diteorikan tadi, ya harusnya apalagi dengan anggota badan full ya harusnya bisa melakukan apapun. Ya tadi balik lagi, kita berpikirnya harus menciptakan peluang, berarti kan Pak ya? Oke. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kenapa sih teman-teman di Jawilan soal etos kerjanya, banyak faktor yang mempengaruhi. Kembali lagi ini adalah ke hal teologis ya Pak. Karena yang saya contohkan prinsip 8 itu banyak lari ke teologis, baik itu terutama rahmat. Memang semua kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau itu kita syukuri.
Itu bahwa kerja itu memang jalan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua amanah. Kita kan tahu Pak, apa yang harus kita emban amanah. Itu bukan buat pekerja saja Pak, tapi untuk yang levelnya para pemimpin, baik itu di instansi swasta maupun pemerintahan. Amanah Pak, jabatan yang beliau cari, yang seperti kita cari. Kalau secara teologisnya Bapak perlu tahu jabatan itu apa. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan, jabatan bukan tanda kesuksesan, jabatan bukan tanda keberhasilan. Secara teologis, jabatan itu ujian. Oh, jadi balik ke ujian. Ya, semakin kita tinggi diuji oleh yang punya diri kita adalah Allah, harkat martabat kita akan ditinggikan. Keren banget. Nah, kalau ya itu secara teologisnya. Secara prinsip manajerialnya, kerja itu kok teman-teman jangan jawilan ya Pak ya. Saudara-saudara kita ya. Sedih saya. Saya bukan orang jawilan secara kelahiran pun saya sedih Pak. Tidak semua loh Pak orang saudara-saudara Indonesia. Kita bisa Indonesia nggak apa-apa. Jawilan saya udah punya sahabat yang berhasil sampai ke media elektronika. Siapa Pak? Bung kalau nggak salah nih ya, Johani Fauzi Pak. Nah seperti itu. Kemudian juga itu secara filosofi. Terus prinsip dasar secara implementasi di lapangan, adakah yang harus kita tanamkan sebelumnya? Itu PR buat Bapak juga saya pesankan. Bagi sahabat-sahabat geraha kreatif yang mau mencari kerja, tanamkan disiplin. Loyalitas, dedikasi, terutama attitude. Itu yang ini banget ya, maksudnya krusial harus ada di setiap diri orang yang sedang, ya mungkin setiap orang lah ya, tapi kan spesifik kita orang yang mungkin mencari kerja lah, Pak. Ya itu Pak. Ya, jadi tadi disiplin, attitude salah satu, mungkin dedikasi ya salah satu, artinya dari sama dengan loyalitas lah ya. Iya, jadi apa ya namanya Pak, attitude itu kan memang di atas segalanya lah ya. Makanya dari awal saya bilang basic mentality ya. Itu definisinya ya seperti itu diantaranya. Kalau basic secara keimanan kuat, dari 8 prinsip itu akan masuk. Nah, terutama mungkin yang Bapak tidak, ini kan dari 8 prinsip itu kalau rahmat amanah mah udah jelas ya. Secara agamisnya udah kebaca. Tapi bagaimana dengan seni, aktualisasi dan seni? Yang dimaksud aktualisasi itu pengembangan diri. Mengaktualisasikan potensi kita. Kreatif. Nah, kemudian kita juga harus pep talk ya Pak. Maksudnya berani bicara kepada diri sendiri. Ya, mungkin buat teman-teman sahabat kreatif yang muda harus berani bertanya kepada diri sendiri. Talent saya itu apa sih yang lebih menonjol? Skill saya apa yang menonjol? Talent ya. Passion mungkin? Talenta. Kemampuan. Seperti ini saya mencontohkan. Saya belum lama Pak jadi HRD, baru 20 tahun. Dari 35 tahun bekerja. Awalnya saya itu seorang logistik. Kemudian logistik material, raw material, kemudian finish good. Yang terakhir adalah audit controller. Di situ tahun 2000, tahun 1995, 96 sampai 99, saya bertanya kepada diri sendiri, apa sih kemampuan saya? Akhirnya ada beberapa teman, atasan, lo tuh interpersonalnya bagus loh. Lo bisa lo jadi HRD atau personalia. Ini maaf ya saya buat lo karena pertemanan dengan yang lain. Masa sih? Akhirnya saya direferensi menjadi seorang HRD. Alhamdulillah baru 2 bulan nih Pak, kerja 3 bulan di demo habis-habisan. Karena pabrik itu nggak gajian.
Disitulah. Bukan gara-gara HRD-nya kan? Bukan. Karena perusahaannya mau pilot. Jadi ngumpanin saya juga itu teman saya. Dasar itu ya. tapi itu awal Bapak masuk jadi HRD berarti? Ya, awal. 20 tahun. Nah, terus soal undang-undang itu pun saya hanya belajar begitu saja. Baca begitu saja, tapi itu kan lebih banyak ke implementasinya ya. Jadi eksekusinya di lapangan lebih lama. Sampai saat ini alhamdulillah saya sudah 11 pabrik. Di 11 pabrik HRD. Enggak, HRD sebagai HRD. Sebagai HRD 9. Gila Pak. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Yang sekarang ini baru 10 bulan. Di situ saya belajar dari problematika yang ada di masing-masing perusahaan. Iya. Tapi dari situ Pak, pernah nggak sih Pak terbesit gitu mencari orang yang paling pinter untuk memajukan satu perusahaan? Ini perusahaan maksudnya? Iya, maksudnya kan Bapak udah beberapa kali pindah. Kan biasanya kalau saya pribadi sebagai orang awam dari luar itu, suatu perusahaan yang maju ya mungkin di dalamnya ada orang-orang pintar lah di sana gitu ya untuk memajukan. Tadi HRD sendiri gimana sih sudut pandang kayak gitu tuh Pak? Memang ada yang kalau di perusahaan biasanya buka manpower ya, salah satu bagian misalkan atau akunting atau R&D atau IT ya, cari orang pintar. Ya kami seleksi tetap dan itu buka job street biasanya. Tapi sebelumnya kalau saya kepada rekan-rekan di sekitarnya. Kalau tidak ada, karena kami juga dikejar waktu oleh owner oleh direktur. Panton dalam waktu sebulan harus ada ini orang IT atau orang IT, kepala divisi IT gitu ya. Nah, saya kan kesulitan untuk akhirnya pada saat itu ya, saat ini kan job street ya Pak, di loker-loker di internet. Kalau dulu saya sampai ke koran Kompas, masukkan itu. Sempat ngomongin interview terus. Akhirnya Bapak perlu tahu berdasarkan pengalaman saya menjadi HRD, saya berkesimpulan, walaupun dapat saya orang pinter, tapi dengan dari university yang cukup ternama di Indonesia, dengan indeks prestasinya 4, akhirnya saya berkesimpulan kok anak seperti ini ya, kok saya malah pilih anak SMA yang ada di saat ini ya. Oh gitu Pak. Ya. Akhirnya kan kembali ke personnya masing-masing ya. Saya punya penilaian. Ternyata saya sekarang tidak akan cari orang pintar Pak. Saya cari orang cerdas Pak. Kalau orang pintar hasil belajar Pak. Tapi saya tidak tahu alam implementasinya. Kalau orang cerdas memang faktor genetiknya cerdas dia Pak. Walaupun dengan keterbatasan kemampuan pendidikan, kesempatan tidak bisa S1. Tapi dasarnya cerdas. Itu Pak. Makanya hati-hati Bapak kalau mengatakan orang pintar ya. Siapa orang itu pintar? Faktor konotasinya luas loh Pak. Orang pintar itu yang tulak angin. Astagfirullah. Dan dikat gak? Sama dengan Bapak orang pintar apa orang cerdas. Sama aja Bapak mengatakan orang baik apa orang benar. Iya. Bias dong. Orang benar belum tentu baik Pak. Iya, bias dong ya. Orang baik juga belum tentu benar. Iya. Tergantung persepsi dari subjektif. Perspektif ya. Perspektif. Ya memang inilah ya teman-teman kalau udah ngobrol sama HRD. tapi balik lagi ya Pak ya. Mungkin saya lihat itu Bapak itu lagi mengulik saya malah, bukan saya ngulik Bapak. Itulah Bapak. Itulah salahnya Bapak mengundang saya. Tapi nggak apa-apa, saya kan menyampaikan apa pertanyaan teman-teman sahabat Geraha Kreatif. Alhamdulillah Bapak juga akhirnya tahu lah akhirnya karakter saya itu kayak gimana ya Pak ya. 20 tahun jadi HRD. Nah, nomor 4 nih, mungkin tadi sekilas sempat dijawab Pak sih. Ada nggak sih Pak kesepakatan perusahaan dengan pihak desa terkait penerima karyawan gitu? Nah, saya ada. Itu masing-masing dikembalikan kepada perusahaan masing-masing. Setahu saya ada. Saya pun ada.
di tempat saya kerja sekarang. Yang saya katakan, saya contohkan tadi 70-30. 70% dan 30% Ya. ya. Untuk unskill ya Pak. Oh iya, unskill ya. Ya. Kalau skill mah 30% pasti. Unskill ya Pak. Tapi kalau tempat saya kerja kan skill juga nggak terlalu ini. Yang penting ada experience. Nah, ya sudah, kadang-kadang saya kembalikan lagi kepada tokoh masyarakat setempat. Sok carikan. Iya. Karena itu skillnya juga nggak terlalu berat ya Pak. Iya. Ya mungkin nanti semoga aja yang sahabat Geraha Kreatif yang kursus di sini Pak, yang kursus komputer gitu, ya semoga bisa mengisi yang skill-skillnya tadi, semoga gitu. Insya Allah Pak. Kan namanya ikhtiar ya Pak ya? Ya. Saya takut ditanya lebih banyak nih. Nah, sekarang gini Pak, bagaimana Pak pandangan Bapak tentang sogok menyogok? Itu kan sampai Bupati juga kayaknya geram banget tuh. Ya. Di Kabupaten Serang mungkin ya. Ini pertanyaan yang sesungguhnya dari tadi saya tunggu Pak. Nah, coba Pak, Bapak mungkin harus berpendapat. Gimana sih Pak? Jadi banyak orang yang malah mungkin kemarin sempat kejadian, salah satu teman kita ya ada juga yang malah ketipu gitu. Gara-gara ya mungkin dia dijanjikan pekerjaan, bayar, ternyata bodong pekerjaannya gitu. Nah, pandangan Bapak tentang itu gimana sih Pak? Berdasarkan pengalaman saya dari beberapa perusahaan yang saya sebagai HRD, sogok menyogok itu saya bukan membela atau menutupi komunitas saya ya. Teman-teman HRD. HRD tidak pernah. Andai pun ada, itu adalah oknum. Nah, saya katakan tadi ke Bapak yang pertama, inilah resiko perusahaan industri manufacturing adalah padat karya. Karena tidak punya skill. Mungkin saya contohkan ini adalah kembali lagi ke awal. Kebutuhan perusahaan itu hanya 100. Pelamarnya lebih dari 100. Ya, bisa 200. Bisa 200. Nah, ini anak HRD oknum mungkin akal-akalan dan sebagainya. Ya, saya tidak menuduh HRD tapi oknum ya Pak. Jangan seperti Bapak tadi, masyarakat Jawilan saya tidak terima Pak. Untuk Bapak belain, saya lagi jebak. terus. Itu ada, kemudian juga Bapak pasti bertanya juga, itu katanya dengan orang luar juga, katanya luar HRD. Sebetulnya itu juga oknum. Sebetulnya pihak perusahaan dengan pemerintah daerah atau desa itu sudah sepakat seperti itu. Tapi karena oknum Pak. Dan ini tugas Bapak kembali. Yuk sahabat-sahabat kreatif, itu kuatkan skill. Karena tidak punya skill itu Pak. Jadi apa aja dilakukan. Betul. Sekarang begini Pak, sogok menyogok tuh bias loh Pak. Saya tidak minta kalau Bapak beri ada OTT, operasi tangkap tangan. Saya kena, seolah-olah disogok, Bapak yang nyodorin. Padahal terima kasih ya Pak sudah bantu saya. Itu, sebetulnya itu. Nah, Bapak juga harus melihat siapa sih yang bicara itu. Ya Pak ya. Betul. Siapa yang bicara itu, karena saya juga nggak mau semua teman-teman di Jawilan itu digeneralisir kembali. Bahwa nyogok baru bisa, tapi itu kan hanya beberapa. Berhubung itu negatif. Cepat menjalarnya. Cepat tereksposnya. Ada beberapa keluhan dari teman-teman HRD juga sebagai rekan kerja di PT lain. Duh, gua begini ton, gini Pak. Udah, satu kuncinya, kamu jujur. Itu bukan hak kamu. Andai kan memang ada begitu, kamu pun leluasa kalau memang penilaian kinerja kurang jelek, bagus, bisa keluar, kamu nggak disalahkan. Tapi kalau kamu berani terima, walaupun itu bentuknya nilainya kecil, itu kamu karena jadi dituntut balik lah gitu. Iya sih, jadi makin mengkreditkan suasana lah ya. Bapak nggak puas jawaban saya biaskan memang. Iya, memang seharus bias Pak. Karena ini ya Pak. Saya nggak mau mendiskreditkan. Gini Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, baik. Mungkin ini sepengetahuan Bapak saja sih ya Pak ya. Ya. Karena tim riset ini mengatakan
ada banyak atau mungkin ada beberapa perusahaan yang membayarkan tidak sesuai UMK Kabupaten Serang. Itu gimana Pak biasanya? Atau tanggapannya mungkin Pak ya? Sepengetahuan saya memang ada. Tidak sesuai pertanyaan Bapak kan tidak standar ya? Ya, tidak standar UMK yang ditetapkan berarti ya? Ya, jadi mungkin saya jawab. Tidak standarnya itu banyak kan yang lebih besar Pak. Mungkin UMK di sini adalah di Kabupaten Serang yang tahun 2021 adalah 4.215 sekian. Itu di pabrik Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Tapi banyak yang di atas itu sampai 5-6 juta. Oh iya? Ya, karena itu adalah skill dan musiman. Oh. Seperti salah satu contoh, saya akan memperbaiki suatu mesin ini dari subkon dari PT. Dari seseorang dari luar tapi freelance, jadi individu. Saya manggil 3 orang dengan ini, ya beliau minta, Pak saya 6 juta, Pak saya 7 juta. Itu kan tidak standar ya Pak. Iya. Nah mungkin pertanyaan Bapak di bawah itu ya, di bawah UMK. Biasanya sih di bawah UMK. Kalau di bawah UMK itu kembali juga sifatnya borongan. Itu atau musiman atau outsourcing. Okay. Nah itu pekerjaan itu tidak butuh waktu lama Pak. Okay. Mungkin hanya membereskan suatu gedung atau membereskan suatu pekerjaan hanya butuh waktu 2-3 bulan. Itu. Oke. Kalau tidak sesuai UMK kami juga dapat teguran dari Dinas Tenaga Kerja masalahnya Pak. Dinas Tenaga terus ngecek ya. Ya. Jadi memang sudah ada yang ngawasin ya. Dan itu juga timbul kesepakatan ya Pak ya. Karena ada proses negosiasi. Iya, betul. Jadi suka tidak suka. Sekarang saya kembali ke tanya Bapak. Ya. Dibayar segini mau nggak gitu? Bukankah kesepakatan di atas peraturan Pak? Ya. Kalau udah sepakat. Ya. Jadi sebetulnya ya kalau memang udah take it, ya lakukan gitu ya. Betul. Kan pilihannya take it or leave it ya Pak. Ya. Maksudnya ambil atau tinggalkan. Tinggalkan. Karena kan pasti HRD langsung berhadapan dengan calon karyawan gitu ya Pak ya. Dari situ baru negosiasi. Oke. Nah, sama ini Pak, mungkin boleh Pak pertanyaan terakhir nih sebetulnya Pak. Bagaimana sih Pak sebetulnya cara melamar yang benar mungkin menurut Bapak, sepengalaman Bapak kepada perusahaan-perusahaan, mungkin ada trik khusus nggak Pak? Biar jadi dari 200 itu lamaran saya paling atas gitu kira-kira. Sebetulnya gitu Pak ya. Saya mengacu kepada perusahaan yang waktu itu saya pernah bekerja juga di perusahaan yang sudah ISO ya, ISO manajemen, ISO yang lain pun, keselamatan kerja dan sebagainya. Jadi saya ketertarikannya itu kurikulum vitae, CV itu tertarik, tidak panjang lebar tapi tertarik. Berarti Pak kalau gitu CV sangat penting dong? Iya. Menurut saya sangat penting, kalau menurut saya ya, karena memang masing-masing HRD punya gaya atau punya tipikal cara melihat atau membaca CV. Kalau saya sedikit pakai psikologi CV itu, sedikit banyak saya akan, ya bukan sok tahu ya Pak, tapi saya juga hasil belajar. Dengan tulisan seperti ini sedikit banyak saya akan konfirmasi secara implisit saya, oh pasti ini orangnya seperti ini. Tetap akan saya panggil. Oh gitu. Jadi akan nanti mungkin sekilas ketahuan karakternya. Gitu ya? Nah, salah satu contoh ada ketertarikan saya kalau melihat CV itu dengan pendidikan S1 atau S2 atau SLTA dengan ringkas bisa dibaca. Itu saya lebih ini daripada contohnya Mr. Johani dari sarjana teknik menjabarkan teknik bangunan ya, misalkan menjabarkan cukup dengan teknik bangunan, experience-nya begini, job desk-nya menurut saya nggak perlu. Oh gitu. Nah, kenapa saya bilang job desk nggak perlu? Bapak di situ kan tulis saya pernah teknik bangunan membangun ini dengan besi sekian ini itu menurut saya nggak perlu karena saya butuh orang cerdas. Kalau itu kan pintar. Oke. Itu kan orang pintar ya, hasil dari di situ. Tapi suatu saat kalau saya kasih
walaupun teknik sipil, bukan teknik sipil. Oh iya. Saya suruh bikin jembatan. Iya. Karena yang saya butuhkan bukan bukan disiplin ilmu. Disiplin ilmu apapun, yang saya butuhkan daya taral dan rasional. Itu secara psikologinya. Karena mungkin maaf Pak, lapangan kerja di negeri kita belum bisa menampung disiplin ilmu yang ada. Iya. Jadi yang dibutuhkan saat ini tuh perusahaan-perusahaan tuh orang yang cerdas, berdedikasi tinggi, Loyalitas, integritas, ya benar. Itu Attitude yang bagus. attitude tentunya. Oke. Nah, berarti Pak, banyak banget stigma orang-orang itu, ya teman-teman saya sendiri mungkin termasuk saya sendiri. Yang penting CV itu kelihatan banyak, enggak ya? Enggak. Justru kami saya pribadi ya, jangan kami. Saya pribadi jenuh dengan baca itu. Karena contohnya kami buka di Jobstreet ataupun di media massa. Kami butuhkan IT, pengalaman 5 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 atau itu kan numpuk Pak. Pastinya banyak yang melamar. Iya. Nggak sedikit yang harus dibaca ya. Iya. Jadi sebetulnya kan gimana caranya kita bisa men-summary kan experience kita atau pengalaman kita dalam CV yang tidak terlalu banyak. Ya Maksudnya kalau ya nggak tahu ya saya. Pokoknya CV saya itu bisa sampai 6 lembar. Aduh, maaf. Sebetulnya Atau gimana Pak? dengan banyak pengalaman, walaupun tidak dijabarkan job desk, itu akan ada ketertarikan bagi HRD dan direktur. Iya. Tapi ingat, itu juga tidak semua. Tapi kalau lebih daripada 10 pengalaman dan waktunya tidak lama itu juga jadi ada apa ini, kutu loncat atau ada masalah di PT lain? Jadi pertanyaan berikutnya. Oke. Itu adalah siapa di antaranya sampai banyak begitu? Iya, adalah saya. Jadi pengalaman sendiri dia. Ya, kalau yang tidak kenal. Tapi alhamdulillah saya jarang sekali pakai lamaran. Iya. Karena dari mulut ke mulut informasi ya saya dipanggil langsung. Sampai sekarang ada 3 perusahaan saya tidak pakai lamaran, sampai saat ini juga nggak ditanya. Oh iya? Tapi masih komunikasi PT lain pun yang sudah saya tinggalkan. Siap. Iya Pak, nggak ada orang lah ya yang mau ditinggalkan orang yang berpengalaman lah ya. Maksudnya gini loh Pak, experience itu kan, jam terbang itu kan butuh waktu yang harus ditunggu lah Pak. Berarti kalau ada CV yang cuman 1 tahun itu bisa pindah 4 sampai 5 kali perusahaan, itu ada apa dengan itu? Oke. Ya idealnya berarti ya mungkin ya bukan cheating juga sih Kak kalau gitu Pak. Kalau misalkan saya dalam 1 tahun bisa pindah 5 kali perusahaan, yang ditulis 1 aja. Nggak apa-apa juga. Ya. Nanti akan ketahuan di interview. Oh, pas interview ya. Ya, berarti berikutnya nih Pak. Setelah CV, nah untuk datang interview itu kayak pakaian, sepatu. Ya. Gimana tuh Pak? Itu dinilai juga nggak? Dinilai. Oh. Terutama saya ya, dan ada beberapa teman juga. Sedikit banyak body language juga saya nilai. Oh, cara berbicara begini. Iya. Salah satu contoh, saya menginterview Bapak. Bapak, saya lihat, tapi Bapak tidak menatap saya. Itu secara psikologis yang pernah saya pelajari. Itu nanti ada sesuatu hal, kekurangan dan kelebihannya. Sekarang Bapak saya ajak bicara seperti ini, tapi Bapak pandangan Bapak tidak ke saya. Iya. Kecuali saya bertanya untuk berpikir. Silahkan Bapak mengkelilingkan mata. Iya. Atau sedikit ini kan apa? Cara duduk. Jadi cara gitu juga dinilai ya? Oh, oke. Itu adalah suatu bahan. Suatu saat kita kan nanti sudah itu juga ada penilaian. Oke. Jadi posisi duduk pun dinilai. Ya, kalau saya
cara bicara, cara tangan pun. Tangan di sini? Ya, begini tidak apa-apa. Biasanya menurut Bapak yang baik gimana sih, Pak? Bukan yang baik ya, bocor. Relatif sih, Pak. Nanti kalau siapa tuh saya ngelamar ke Bapak kan. Relatif. Tapi hati-hati dengan HRD. Saya sering berhadapan. Kelas saya yang menginterview bukan HRD ya, adalah direktur sampai ke owner atau komisaris. Mereka juga suka ngejebak. Dia dengan duduk seenaknya, seperti bersahabat seperti ini. Kalau saya ke bawah, dia akan menilai. Oke. Demikian juga dengan saya, suka menginterview. Emang dasarnya saya sudah tidak respect dengan jalan masuk, tidak mengucapkan selamat siang, atau boleh Pak saya duduk, atau seperti itu, main duduk saja. Attitude. Attitude. Karena itu adalah salah satu basic mentality nanti di implementasi proses dia bekerja. Banyak saya belajar nih, Pak. Ya, psikologi ini larinya umum ya. Iya. Karena saya belajar juga psikologi umum dan filsafat manusia. Jadi kenapa Mr. Johani, jangan salahkan saya kalau saya tidak menerima Johani. Ya, ini salah satu contoh sebagai karyawan. Tapi salah satu rekan saya atau atasan saya mereferensi Johani masuk saja, pinter dia. Oke. Tapi saya sudah lihat dari awal. Dari sikap, diajak bicara, dari body language-nya, gesturnya, secara umum performanya ya. Dalam waktu, ya Johani sekarang begini ya, kalau diajak ngomong iya tapi nggak dijalanin, nggak konsen diajak ngomong. Saya bilang, gimana dulu? Kan Bapak yang ini. Rekomendasi. Saya kan udah lihat, walaupun itu tidak 100% benar ya. Iya. Tapi kan itu apa namanya? Kalau Ayah Edi itu bilang itu pesan alam yang bisa dibaca gitu Pak ya. Pesan alam yang bisa dibaca. Ya sedikit banyak HRD juga kalau secara profesional juga kan harus tahu. Harus tahu. Ini kalau saya ini kan kalau saya memberikan informasi atau perintah atau delegasi, dia akan jawab apa? Itu ada suatu pertanyaannya. Ada pertanyaan tertentu, Pak? Ada, walaupun itu tidak umum ya. Biasanya terus salah satu contoh itu terlalu psikologi ya. Iya. Contohnya biasanya apa sih? Ada pertanyaan yang ngejebak juga ada. Okay. Karena dia merasa dengan edukasi seperti ini, saya hanya tanya, Pak, kalau saya boleh tahu ibu kota Amerika, tolong dipilih New York, Texas, California. Bapak akan jawab apa? Bapak akan jawab apa sekarang? Dengan 3 pertanyaan, ada jawaban ABC multiple choice ini. Apa ya? Saya nggak tahu, Pak. Texas kayaknya, Pak. Itu mah Texas kan. Masalah itu kayaknya, Pak. Salah kayaknya, Pak. Texas bukan? Itu US. California. Dari 3 itu, terserah Bapak yang mana? Saya mah senangnya Texas malah. Bukan senangnya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Oke. Ibu kota Amerika. Serikat. Tadi pilihannya Texas, California, sama Texas. Texas, California, sama satu lagi apa tadi? Texas, California. Satu lagi apa tadi? New York. Yang mana, Pak? Bukan New York sih, pasti Texas. Ya udah. Itu kan salah, Pak. 3-tiganya. Iya, karena ada pilihan gitu ya. Jadi harus jawab. Harus jawab itu. Oh iya. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Jebakan. Yang betul kan Washington DC ya, Pak. Iya. Nah, sekarang sebagai pimpinan menanyakan, dia nggak berani berargumen tentang kebenarannya. Harusnya Pak 3-tiganya salah, Pak. Yang betul kan Washington DC, Pak. Oh gitu, iya. Karena di sini mental dari yang penting gua nurut. Yang penting saya nurut. Padahal dia tahu kebenaran. Karena disuguhkan pilihan.
dia harus milih salah satu. Iya, gitu Pak. Tapi memang kalau saya nggak tahu Pak, ibu kotanya apa? Kalau ibu kota Indonesia saya tahu Jakarta. Seperti itu salah satu contoh jebakan secara psikologi. Sebetulnya dia tahu dan kami juga bukan niat menjebak, tapi secara psikologi anak ini akan lari kemana? Si calon ini nanti akan bagaimana kalau diberi informasi pekerjaan berat? Terutama kerjaan berat. Ya. Apakah dia sanggup? Ya. Padahal dia tahu, oh Pak, saya harus hadapi ini semua, tapi dia, waduh Pak, saya mah terserah Bapak, gimana instruksi Bapak. Tapi dia nggak menyodorkan konsep. Oh gitu. Jadi ada level tertentu yang harus begitu ya. Gitu. Karena yang saya interview adalah levelnya level middle ke atas. Ya, iya betul sih, strategi tadi ya, mendapatkan yang SDM yang bagus, yang dibutuhkan, bukan bagus, yang dibutuhkan kualitasnya saat ini untuk posisi yang dibutuhkan. Saya belajar banyak Pak. Saya salah satu orang yang belum pernah ngelamar ya. Kecuali ngelamar istri. Kalau bisa sih saya mohon jangan melamar pekerjaan ya Pak. Oke. Tapi membuka lowongan pekerjaan. Alhamdulillah. Siap. Jadi memang harusnya membuka lapangan pekerjaan, bukan melamar pekerjaan. Terus mungkin juga pesan saya, tanamkan kepada sahabat Geraha Kreatif, belajar, sekolah, kuliah, orientasinya bukan untuk mencari pekerjaan. Oke, ini. Tapi menciptakan lapangan kerja atau mitra dari pemilik perusahaan. Oh, ini. Walaupun buruh itu mitra juga. Iya. Tapi kalau mitra yang punya perusahaan berarti kan salah satu. Penanam saham, komisaris, konsultan, advisor. Keren. Kak, tadi Pak, apa namanya? Mungkin bagi masyarakat, ya saya juga dulu PR-nya adalah mencari SDM yang bisa menjalankan beberapa bisnis yang saya punya kayak gitu ya. Tapi kan saya nggak punya experience. Saya nggak punya experience dari ngerekrut orang. Asal kenal ini, kenalin, ya udah masukin. Masukin. Setelah besar, bingung kita ngelolanya. Bingung dalam artian bagaimana? Gini, kalau rapat teknis katakanlah ya, rapat teknis itu sebentar banget Pak. Karena ya udah ngikut Bapak aja gitu. Berarti kan tadi yang Bapak pancing kan mental. Kalau memang ngerasa punya ide ya sampaikan. Ya nggak sih Pak? Iya sih. Iya sih. Akhirnya kan blunder ya. Iya. Akhirnya kan ya harusnya kan kalau rapat BOD, rapat rapat level manager kan nggak terlalu lama nggak apa-apa. Karena kan memang harus ada keputusan segera. Kalau udah rapat teknis kan? Ya. Sekarang saya kembalikan ke Bapak juga, nggak bisa salahkan mereka juga Pak. Bapak waktu merekrut cari pelaksana atau cari konseptor? Balik lagi ke situ ya. Posisinya. Walaupun Bapak kan sebagai owner sekaligus founder kan bukan padat karya ya. Iya. Jasa ya. Yang ditawarkan juga oleh perusahaan yang Bapak pegang ini itu bukan produk nyata atau bahan konsumtif kan? Iya. Jasa. Jasa juga jasa pewarta kan Pak? Iya. Nah di situ kan lebih banyak harus Bapak tekankan di konsep yang harus Bapak rekrut. Bukan berarti yang konsep itu juga harus Bapak rekrut teman-teman atau orang-orang yang punya experience, tidak. Bapak secara psikologi dari adik-adik yang sahabat itu juga Bapak secara psikologi bisa lihat kok mana ini nanti sebagai pelaksana, mana nanti ini seorang leader,
Oh gitu, ya. Nanti ini akan menjadi konseptor. Iya sih, suka ngeliat karakter-karakter aneh gitu ya. Iya. Leader pun bisa leader konseptor atau leader lapangan. Oke. Gitu. Kalau leader konseptor mungkin secara programmer di dalam, tapi implementasi ke lapangan itu juga perlu leader kan Pak? Ya. Ada nggak jiwa organisatorisnya seperti itu? Berarti kalau gitu Pak, histori berorganisasi di sekolah itu juga mempengaruhi. Bapak masih punya putra usia SMP apa SD? Anakku baru 5 tahun. 5 tahun. Ini PR ya, bukan ngajarin ya. Nah, pada dasarnya orang tua kita itu sangat bangga kalau punya anak nilainya 98. Ya. Tapi 5, 6, 7 pun masih dimarahin, bilang bodoh. Iya. Bapak ingat, nanti anak-anak kita biarkan mereka dengan nilai apa adanya, tapi harus bertanggung jawab, yang penting bisa naikkan kita. Iya. Tapi karena memang dia bukan bakatnya. Iya. Bangga sekali kalau matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Itu adalah mata pelajaran favorit yang menunjukkan bahwa anak kita pintar. Ya. Tapi next, setelah jadi seperti seumuran Bapak, Ya. akan jadi apa? Itu jadi orang pintar pada bidangnya, tapi disediakan nggak lapangan kerja. Iya. Seperti itu Pak. Jadi punten. Iya. Ya, saya juga kalau menginterview juga tidak sekedar orang pintar. Oke. Dengan IP 3 pun kadang-kadang atau 2,7. Iya. Karena dia mungkin kuliahnya Iya. sebetulnya dia tuh orang hukum lari ke ekonomi. Suruh hitung-hitungan kan mabok Pak. Terjebak. Iya. Ya, hanya mungkin perlu dipantau saja talent dan karakter teman-teman sahabat kreatif ini kemana. Iya. Dilihat karakternya menuju kemana gitu ya. Lebih spesifik. Jadi Pak, makasih loh Pak. Saya banyak belajar dari Bapak. Sama Pak. Saya juga belajar. Hidup masih belajar saya Pak. Saya belajar ini Pak, Iqra masih. Harusnya Bapak udah kena Quran. Iqra dalam artian saya harus bisa membaca Pak. Bukan dalam artian Iqra alif bata. Tapi orang yang mau maju itu harus selalu membaca. Ya, betul. Kalau membaca situasi, menjata kondisi. Jadi orang yang sekarang itu mungkin kalau bukan dukun juga ya. Ya. Anton, thank you. Baik. Sudah mau datang ke kami di Geraha Kreatif. Saya banyak banget belajar tentang seorang HRD lah ya. Seorang yang memang salah satu garda terdepan untuk rekrutmen karyawan gitu ya, atau tenaga di salah satu perusahaan. Itu kan salah satu garda terdepan ya Pak ya. Nah mungkin itu Pak, kami ucapkan terima kasih buat sahabat Geraha Kreatif. Silahkan ambil yang baiknya, ambil yang positifnya. Kalau memang itu baik, positif, tularkan. Kalau memang itu dirasa negatif, gak usah diributin. Ya. Ya Pak ya? Ya, siap. Pak Anton, thank you banget. Sama-sama Pak. Sudah mau datang. Sama-sama. Mohon maaf, saya juga Pak. Ya Pak. Justru. Salam perubahan.